Dalam suatu kisah, awal mulanya Islam ke Bali diawali dengan cerita seorang Ratu Dewi Fatimah dengan sang raja dalam kutub. Menurut cerita rakyat, sekitar tahun 1500 datanglah raja dalam kutub, yaitu saudara raja dalam Pasuruan, masih termasuk dinasti Majapahit dari Jawa ke Bali. Kedatangan ke Bali pada waktu itu karena Majapahit sudah masuk Islam. Lalu raja dalam kutub mendirikan kerajaan di Kelungkung. Tak lama kemudian, datanglah seorang Ratu Dewi Fatimah dari Majapahit yang telah menjadi seorang muslimah. Lalu Ratu Dewi Fatimah selain sebagai saudara sepupu adalah kekasih raja dalam kutub sewaktu dia masih di Jawa. Oleh karena keyakinan agamanya dan cintanya kepada raja dalam kutub, maka Ratu Dewi Fatimah datang ke Bali, ke daerah Kelungkung dengan niat untuk mengislamkan raja dalam kutub. Karena cinta kasihnya, maka Ratu Dewi Fatimah mengatakan kepada raja dalam kutub, "Wahai raja, aku ini adalah seorang Islam dan aku sangat cinta kepada engkau, wahai raja, tetapi dengan syarat." Lalu raja berkata kepada Ratu Dewi Fatimah, "Wahai Dewi, silahkan kamu kemukakan apa persyaratan kamu supaya bisa kamu kawin dengan saya." Maka Dewi berkata, "Wahai raja, aku mau menjadi kekasihmu harus mengerjakan syarat-syarat yang aku utarakan." "Wahai ratu," sang raja berkata, "silahkan kemukakanlah apa syarat-syarat yang kamu sampaikan kepada saya, wahai ratu." Berkatalah Ratu Dewi Fatimah, "Wahai sang raja, syarat yang pertama adalah engkau harus berusaha dan mengendalikan dirimu supaya engkau mau memasuki Islam. Yang kedua, engkau harus berusaha mendirikan kerajaan Islam di Bali ini, dan engkau menjadi muslim yang baik." Maka raja berkata, "Wahai Ratu Dewi Fatimah, syarat yang kamu kemukakan itu sangat berat sekali." Lalu Dewi Fatimah berkata, "Wahai raja, kalau engkau betul-betul ingin memiliki aku, harus engkau mengerjakan apa yang aku syaratkan." Berkatalah sang raja, "Wahai Dewi Fatimah, apakah tidak ada syarat lain yang akan aku lakukan demi untuk engkau, ya Dewi Fatimah?" Lalu Ratu Dewi Fatimah berkata, "Wahai raja, itulah syarat-syarat yang sangat-sangat penting sekali yang harus kamu lakukan. Tidak ada syarat yang lain." Lalu raja berkata, "Wahai Dewi, kalau itu syarat yang engkau utarakan kepada saya tidak menyetujuinya. Saya tidak mau, karena ini adalah suatu keyakinan saya, dan saya tidak mau berubah keyakinan ini." Sang Dewi Fatimah berkata, "Wahai raja, kalau engkau tidak mampu melaksanakan syarat-syarat yang telah saya sampaikan ini, apa mau dikata, cinta kita kandalah sampai di sini. Biar aku menyendiri demi mempertahankan akidah yang aku bawa. Ternyata aku tidak berhasil mengajak engkau untuk memasuki agama yang benar, agama yang betul-betul diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai raja, apakah engkau tidak menyesal?" Maka raja berkata ketika itu, "Wahai Ratu Dewi Fatimah, saya tidak akan menyesal, karena ini adalah suatu keyakinan dan prinsip saya." Maka Ratu Dewi Fatimah berkata, "Wahai raja, lepaskanlah ikatan cinta kita ini. Lepaskanlah ikatan rasa kasih sayang kita ini, karena kita berbeda prinsip.
engkau tidak mau merubah keyakinanmu kepada agama Islam yang benar. Maka berkatalah raja dalam ketut, "Wahai Ratu Dewi Fatimah, biar aku melepaskan kamu daripada saya melepaskan keyakinan saya." Akhirnya Ratu Dewi Fatimah dia pergi menyendiri. Lalu dia merenung, kenapa dakwah, kenapa hasrat dan keinginannya tidak berhasil kepada sang raja. Sementara di dalam hatinya masih ada rasa kasih sayang kepada sang raja karena ketampanan sang raja di saat itu. Akhirnya Dewi Fatimah kembali menghadap sang raja. "Wahai raja, ini perkataan terakhirku. Apakah memang betul prinsip kamu itu? Apakah itu yang menjadi prinsip yang teguh bagimu?" kata Ratu Dewi Fatimah. Berkata raja dalam ketut, "Wahai Dewi Fatimah, engkau tidak bisa merubah keyakinan dan prinsip ini. Silahkan kamu berbuat sesuka hatimu. Aku tidak akan menggadaikan keyakinanku demi engkau." Akhirnya usaha Ratu Dewi Fatimah gagal. Karena yang sedianya untuk menghitan raja dalam kitab ternyata tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk memutuskan bulu kaki raja dalam kitab. Pada saat itu dicobakan oleh Ratu Dewi Fatimah kembali ke Loloan atau tempat pendaratan semula. Islam di Bali adalah agama minoritas yang dianut oleh 433.899 jiwa atau 10,5% dari 4.317.404 jiwa penduduk Bali. Konsentrasi terbesar umat Islam di Bali terdapat di kota Denpasar dengan jumlah 200.000 jiwa lebih. Islam masuk ke Bali diperkirakan pada abad ke-13 dan 14 melalui kerajaan Gelgel. Tetapi, tepatnya belum ada penelitian yang pasti. Penelitian tentang asal-muasal Islam di Bali masih terhitung langka. Sangat sulit untuk mendapatkan sumber tertulis mengenai sejarah masuknya Islam ke Pulau Bali pertama kali. Namun, ada beberapa sejarawan yang melacak keberadaan Islam di Bali melalui tradisi lisan dan adanya berbagai komunitas Islam yang ada di berbagai daerah di Bali. Melalui penelitian di berbagai komunitas Muslim di Bali, dapat diketahui kapan Islam mulai memasuki daerah tersebut. Antara lain, melalui penelitian masjid-masjid tua yang dibangun dan makam-makam kuno dari pemuka Islam di daerah tersebut, yang sekarang juga dikenal dengan sebutan Wali Pitu dari Bali. Islam masuk ke Pulau Bali sejak zaman kejayaan Kerajaan Majapahit pada sekitar abad ke-13 dan ke-14 Masehi. Pada saat itu Raja Gelgel pertama yang bernama Dalem Ketut Ngelisir mengadakan kunjungan ke Keraton Majapahit untuk bertemu dengan Raja Hayam Wuruk. Saat itu Raja Hayam Wuruk sedang mengadakan konferensi kerajaan seluruh Nusantara. Konferensi itu merupakan konferensi tahunan dengan kerajaan bawahan yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, sebagai bentuk kepatuhan terhadap kerajaan Majapahit yang berada di Mojokerto, setelah acara tersebut selesai, Dalem Ketut Ngelisir pulang ke Bali. Sekembalinya Dalem Ketut Ngelisir ke kerajaan dengan diantar oleh 40 orang dari Majapahit sebagai pengiring. 2 di antaranya adalah Raden Mudin dan Kiai Abdul Jalil bersama 40 orang pengiring dari Majapahit. Para pengawal Muslim itu hanya bertindak sebagai abdi dalam kerajaan Gelgel. Setelah tiba di Gelgel, mereka menempati suatu pemukiman dan bangunan masjid yang diberi nama Masjid Gelgel, yang kini merupakan tempat ibadah umat Islam tertua di Bali. Peristiwa ini dijadikan sebagai patokan masuknya Islam di Bali yang berpusat di Kerajaan Gelgel Bali. Raden Mudin dan Kiai Jalil ini menetap cukup lama tinggal di pusat Kerajaan Gelgel, Klungkung. Namun,
Dalam perkembangannya mereka meninggalkan Gelgel menuju ke arah timur dan berhenti di desa Banjar Lebah. Di Banjar Lebah ini Raden Modin menetap dan tidak melanjutkan perjalanan. Sedangkan Kiai Jalil tetap meneruskan perjalanan sampai di desa Saren, sampai meninggal di desa tersebut. Dia meninggalkan tulisan mushaf Al-Quran dan sebuah beduk yang sekarang kondisinya sudah mengalami kerusakan. Sejak itu umat Islam mulai ada pengikutnya. Raden Modin dan Kiai Jalil dapat dikatakan merupakan dua orang tokoh atau wali yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Bali. Makamnya hingga saat ini banyak dikunjungi oleh umat Islam untuk berziarah. Berdasarkan BPS Provinsi Bali tahun 2019 terdapat 245 masjid dan 515 musala di Provinsi Bali. Berikut merupakan jumlah masjid dan musala menurut BPS Bali. 1. Di daerah Jembaran 62 masjid, 104 musala. Daerah Tabanan 13 masjid, 21 musala. Di daerah Baduk 16 masjid, 76 musala. Di daerah Gianyar 6 masjid, 13 musala. Di daerah Kelungkung 7 masjid, 9 musala. Di daerah Bangli 3 masjid, 7 musala. Di daerah Karangasem 37 masjid, 28 musala. Di daerah Bulelang 73 masjid, 135 musala. Di daerah Kota Denpasar 28 masjid, 122 musala. Jumlah total masjid 245 dan musala 515. Menurut sebuah buku yang berjudul Islam di Bali dan Sejarah Masuknya Agama Islam ke Bali, yang dikeluarkan oleh Bidang Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Bali. Di dalam buku tersebut menjelaskan, awal masuknya Islam ke Bali dimulai dari daerah Kelungkung. Setelah runtuhnya Majapahit, Kelungkung merupakan kerajaan Hindu yang terbesar dan berwibawa di Bali. Menurut cerita rakyat, sekitar tahun 1500 datanglah Raja Dalem Ketut atau saudara Raja Dalem Pasuruan, masih termasuk dinasti Majapahit, dari Jawa ke Bali. Kedatangannya ke Bali pada waktu itu, kerajaan Majapahit sudah masuk Islam. Raja Dalem Ketut mendirikan kerajaan di Kelungkung. Tak lama kemudian datanglah Ratu Dewi Fatimah dari Majapahit yang telah menjadi seorang muslimah. Ratu Dewi Fatimah selain sebagai saudara sepupu, adalah kekasih Raja Dalem Ketut sewaktu masih di Jawa. Oleh keyakinan agamanya dan cintanya kepada Raja Dalem Ketut, maka Ratu Dewi Fatimah datang ke Bali di daerah Kelungkung dengan 3 niat. 1. Berusaha mengajak Raja Dalem Ketut memeluk agama Islam. 2. Ia bersedia menjadi istri Raja Dalem Ketut setelah Raja Dalem Ketut menjadi Muslim. 3. Bersama Raja Dalem Ketut mendirikan kerajaan Islam. Usaha Ratu Dewi Fatimah gagal karena yang sedianya untuk mengkhitan Raja Dalem Ketut ternyata tidak mampu memutuskan bulu kaki Raja Dalem Ketut pada saat dicobakan. Raja Dewi Fatimah kembali ke Loloan atau tempat mendarat semula. Para pengiringnya setelah Ratu Fatimah meninggal kembali ke Gelgel atau Kelungkung dan mendirikan permukiman di sana. Sejak itulah di Gelgel terdapat pemeluk agama Islam. Raja Dalem Ketut yang bertemu dengan Ratu Dewi Fatimah itu ialah Dalem Ketut Sri Krishna Kapakisan. Babat Bali menyebutkan Dalem Ketut Sri Krishna Kapakisan beristana di Sampungan, daerah Gianyar. Ia memerintah di Bali atas